Film yang berjudul Nocturnal menceritakan seorang laki-laki bandar narkoboy yang keluar dari sebuah rumah mewah dengan muka pucat dan tergesa-gesa menuju mobilnya. Setelah pasien narkoboynya, seorang anak pejabat tinggi pemerintahan Korea, ia habisi saat mereka berpesta garam Cina. Pemuda yang bernama Baek Sok-tae mulai panik dan bingung kemana ia akan kabur setelah apa yang ia lakukan. Mencoba menghubungi orang terdekatnya, justru semuanya sia-sia. Hingga jalan satu-satunya adalah kembali ke bosnya yang bernama Chang Mo untuk mengadukan masalah yang ia hadapi. Berharap Chang Mo akan membantu menyelesaikan masalahnya. Justru Baek Sok-tae yang berbicara empat mata dengan Chang Mo tidak pernah keluar lagi dari ruangan kecil karaoke di dalam klub milik geng Chang Mo. Bai Mintai merupakan seorang mantan narapidana bekas senior dari geng Chang Mo yang sudah bertobat dan mulai melakukan pekerjaan halalnya di konstruksi bangunan sebagai kuproy. Saat bangun di pagi hari, Mintai menerima pesan minta tolong dari adiknya Bai Sok-tae. Tetapi Mintai hanya menganggap itu hanya sebuah pesan pertolongan biasa saja. Adiknya sering melakukan itu jika hal-hal yang terdesak. Di sisi lain, kepolisian Seoul mulai menangani kasus kematian anak pejabat Korea di malam itu dan mencari tahu siapa pelaku di balik semua ini. Dari hasil investigasi, korban terakhir kali sebelum meninggoy ia bersama dengan Sok-bae berpesta di malam kejadian itu. Kepolisian yang menduga kasus ini pasti berhubungan erat dengan salah satu geng bernama Chang Mo. Kepolisian harus cepat-cepat mencari keberadaan Sok-tae sebelum ia ditemukan oleh orang lain. Seharian tidak ada kabar dari adiknya. Mintai yang mulai khawatir dengan kondisi adiknya tak kunjung bisa dihubungi. Sampai-sampai Mintai mulai mencari adiknya sampai ke rumahnya. Mintai hanya melihat rumah Sok-tae yang kosong, sementara istri Sok-tae menghilang dan sudah tidak ada kabar. Sebuah hal yang sangat janggal. Mintai pergi menemui bos geng Chang Mo untuk menanyakan keberadaan adiknya. Apakah adiknya berulah tadi malam hingga membuat masalah di internal geng Chang Mo? Mintai tidak menemukan jawaban apapun dari bos Chang Mo. Malahan ia menanyakan kembali apakah Sok-tae tadi malam ke klub ini. Sampai larut malam pun Mintai masih mencari adiknya sambil menanyakan ke salah satu anak buah Chang Mo yang dekat dengan Sok-tae. Mintai justru tidak menemukan informasi apapun dari geng Chang Mo terkait dengan keberadaan adiknya. Kepolisian Seoul memanggil Mintai untuk datang ke rumah sakit, memastikan bahwa di kamar mayat itu adalah adiknya Sok-tae. Hal yang begitu menyakitkan buat Mintai. Mintai baru menyadari bahwa selama ini ia telah salah menjerumuskan adiknya ke dalam dunia hitam. Mintailah yang memperkenalkan Sok-tae ke dalam dunia gangster, membuat catatan hitam, sebuah kemalangan yang tak pernah Mintai pikirkan akan kehilangan adiknya satu-satunya. Ada yang tidak beres dengan kematian adiknya. Mintai meminta bantuan ke salah satu bekas anak buahnya bernama Byung-kyu yang masih setia bekerja di geng Chang Mo. Byung-kyu awalnya menolak ajakan Mintai untuk membantu siapa dalang kematian adiknya. Lagian ia juga sudah menjadi anak buah bos Chang Mo yang otomatis dia akan tetap menurut ke atasannya. Mintai yang tidak mendapatkan
mendapatkan jawaban apapun dari Byokyu kenapa adiknya harus dibunbun, Mintae pergi menghubungi bos Changmo kembali untuk menanyakan alasan kematian adiknya karena meninggoynya sangat tidak wajar. Banyak bekas tusukan kecil di dalam tubuh Sokbai. Justru Mintae dihalangi oleh anak-anak buah geng Changmo hingga terjadilah perbaku hantaman di antara mereka. Dan beberapa saat beruntung Byokyu berubah pikiran, datang kembali membantu Mintae dan membawanya kabur. Sebenarnya dari rentetan masalah yang dihadapi Mintae, dari adiknya yang hilang dan ditemukan tidak bernyawa hingga Cha Munyong, istri dari Soktai yang tiba-tiba hilang dan menguras seluruh tabungannya, menjadikan kasus yang belum terpecahkan. Justru kasus ini berhubungan dengan sebuah alur cerita yang ditulis oleh seorang penulis buku bernama Kang Horeo. Kenapa bisa berhubungan dengan sebuah cerita di dalam buku? Di malam kejadian, orang yang terakhir yang dihubungi oleh Munyeong adalah Kang Ho, si penulis buku. Kepolisian yang menanyakan Kang Ho terkait hilangnya Munyeong beserta meninggoinya suaminya membuat sang penulis sangat terkejut. Sebuah tanda tanya besar, kenapa Kang Ho sekaget ini? Kasus ini justru sangat mengaitkan dengan dirinya. Setelah pulang mengajar, Kang Ho baru ingat dulu Munyeong sering datang kepadanya dan curhat terkait masalah rumah tangganya. Suaminya sering kasar terhadap dirinya sampai hampir setiap hari Munyeong mengalami penyiksaan. Saking sudah tidak tahannya, Munyeong pernah berharap suatu saat nanti ingin menghabisi suaminya saat keadaan sedang tertidur lelap di dalam rumah. Sebuah curhatan Munyeong yang dituangkan ke dalam sebuah buku yang sudah terbit. Kang Ho mulai bingung apa yang seharusnya ia lakukan. Sebuah indikasi dari buku yang ia buat seakan-akan mengajak seseorang untuk melakukan perbunbunan kepada seorang yang dibenci. Mintae yang mencoba menghubungi salah satu ketua geng yang ia kenal untuk meminta kejelasan terkait meninggoinya Soktai, justru Mintae hanya mendapatkan solusi bahwa yang seharusnya ditanyakan oleh Mintae terkait meninggoinya Soktai, yang pantas menjawabnya adalah istri Soktai, Munyeong. Hanya ia yang tahu jawaban apa yang sebenarnya terjadi terhadap suaminya. Mintae mulai melakukan pencarian terhadap Munyeong. Tapi yang anehnya, sang penulis Kang Ho juga melakukan hal yang sama dengan Mintae, melakukan pencarian keberadaan Munyeong. Di saat yang sama, saat Mintae mencari keberadaan Munyeong di sekitaran rumahnya, tanpa sengaja di sebuah resto kecil, Mintae mendengarkan bahwa Kang Ho juga mencari Munyeong. Menjadi sebuah pertanyaan besar lagi di dalam diri Mintae. Kenapa orang di luar keluarga mereka justru mencari Munyeong? Mintae mulai mengikuti Kang Ho hingga menangkap basah Kang Ho di dalam rumah Soktai, memaksa Kang Ho untuk menjelaskan apa tujuannya datang ke rumah ini dan sedang mencari apa. Justru Mintae tidak mendapatkan jawaban apapun hingga kepolisian datang dan membawa mereka ke kantor polisi. Kasus ini justru menjadi lebih rumit dan lebih membingungkan lagi setelah salah satu staf kepolisian membocorkan ke
Kang Ho bahwa ia sudah membaca novel tulisan Kang Ho. Seluruh kasus kematian Sok Tai dan kehilangan Moon Yeong sangat jelas dan tertulis di dalam buku yang berjudul Perjalanan Malam. Apakah ending dari novel tersebut? Tapi hari itu polisi justru membiarkan Kang Ho pergi, membiarkannya pulang dengan aman dari kantor kepolisian. Min Tai yang mulai bingung dengan seluruh kasus ini kenapa bisa berhubungan dengan sebuah cerita novel. Apakah Moon Yeong merencanakan semuanya berdasarkan sebuah cerita dari novel karya Kang Ho? Min Tai kembali lagi ke rumah adiknya dan mulai membaca seluruh novel yang berjudul Perjalanan Malam. Min Tai mengajak Byung Yu mengantarkannya ke desa Seorang untuk bertemu dengan adik Moon Yeong bernama